semuanya, perkenalkan nama saya Diva Mutiara Wahyu Putri dengan NPM 2307 1010 266. Di sini saya akan membahas kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia dalam masyarakat. Mengapa penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan baik itu penting? Karena dalam lingkungan sekitar, penggunaan bahasa yang benar dan baik itu penting untuk memastikan pesan atau sesuatu yang kita sampaikan kepada lawan bicara itu mudah dipahami. Karena pemahaman yang akurat dari individu satu dengan individu yang lain itu sangat berbeda. Kesalahan berbahasa Indonesia dalam masyarakat. Biasanya kita sering jumpai pada kata gantinya. Seperti contoh, siapa namanya, di mana rumahnya, berapa nomor teleponnya. Enggak, bercanda. Dalam kalimat tersebut terdapat kata namanya. Perlu diketahui bahwa katanya itu merupakan kata ganti orang ketiga. Jadi sangat tidak etis jika kamu menanyakan sesuatu kepada orang pihak kedua menggunakan kata gantinya, karena itu merupakan kata ganti orang ketiga. Seharusnya bisa diganti dengan siapa namamu, di mana rumahmu, dan lain sebagainya, karena kata kamu merupakan kata ganti untuk orang kedua. Selanjutnya, kesalahan pada penulisan gelar dokter seperti pelang ini, yang dimana gelar D besar R kecil itu untuk orang yang sudah menempuh S3, yaitu doktor. Kalau penulisan dokter yang benar itu menggunakan D kecil R kecil, itu baru benar, karena itu adalah merupakan penulisan dokter seperti ini. Selanjutnya, apa dampak negatif dalam berbahasa? Yaitu ada 1, kerancuan pesan. Kesalahan bahasa bisa menyebabkan ketidakjelasan dalam komunikasi dan mengganggu pemahaman yang akurat antara pihak yang terlibat. Yang kedua, kehilangan kredibilitas. Penyampaian pesan yang tidak benar atau tidak jelas dapat merusak kredibilitas seseorang dalam situasi komunikasi. Yang ketiga, konflik misunderstanding atau konflik kesalahpahaman. Kesalahan bahasa yang sering bisa menjadi sumber konflik dan kesalahpahaman di antara individu dalam komunikasi sehari-hari. Jadi hati-hati ya teman-teman, dalam berbahasa kita harus lebih teliti bahasa tersebut agar tidak terjadi konflik kesalahpahaman. Yang selanjutnya, cara menghindari kesalahan dalam berbahasa. Yang pertama, ada perhatikan tata bahasa. Menjaga aturan tata bahasa yang tepat saat berbicara atau berkomunikasi akan meminimalkan kesalahan bahasa. Yang kedua, pola bicara yang jelas. Menggunakan pola bicara yang jelas dan terstruktur akan membantu mengurangi kesalahan bahasa dalam percakapan atau komunikasi. Yang ketiga, aktif dalam mendengar. Aktif mendengar dan mencoba memahami konteks percakapan atau komunikasi dapat mencegah kesalahan yang disebabkan oleh kurang fokus. Selanjutnya ada strategi dalam memperbaiki kesalahan berbahasa. Yang pertama, pentingnya belajar. Memahami bahwa pembelajaran bahasa adalah proses yang berkelanjutan dan penting untuk selalu belajar dan memperbaiki kesalahan. Yang kedua, berlatih dengan berbicara. Meningkatkan kemampuan berbahasa dengan berlatih secara aktif berbicara dengan orang lain yang menguasai bahasa dengan baik. Yang ketiga, menggunakan kamus atau sumber terpercaya. Mengandalkan kamus dan sumber terpercaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ejaan dan tata bahasa yang sering terjadi. Pentingnya memperbaiki diri dalam berbahasa, yaitu untuk komunikasi dengan jelas dan efektif dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat meminimalisasikan konflik, karena setiap konflik itu akan timbul dari kesalahan kita berbahasa, karena setiap orang pemahamannya berbeda-beda. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.